Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kau
harapanku, kau segalanya yang tak tergantikan bagiku. Kau selamanya dalam hidup kami. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Saudara lemah bayang mampu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti matahari yang bersinar, seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku
cinta. kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami dapat memandang Engkau kembali pagi hari ini. Kami dapat bersekutu kembali. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kepuasan kami. Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur setiap kali kami ada di hadirat-Mu. Oh, Engkau menyambut kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah demi anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami dapat bersekutu dengan Engkau pagi. Kami boleh makan dari kebenaran perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh umat-Mu juga. Apapun keadaan mereka hari ini. Oh, semuanya dapat memperoleh anugerah. Biarlah semua makhluk tunduk kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan Tuhan kembali. Oh, memberikan hikmat kepada kami. Menyampaikan perkataan-perkataan-Mu bagi kami. Kami tundukkan pikiran dan hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Shalom semua. Selamat pagi. Apakah suaranya cukup jelas? Apakah suaranya cukup jelas? Jelas. Jelas ya.
Baik, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada yang mau cerita kah? Yang di radio Shalom, di radio ada 3. Tadi yang sudah menyapa ada Mama Alexa. Oke. Ya, baik. Saya nggak tahu siapa lagi ya yang muncul di radio. Karena hanya itu yang menyapa. Baik. Oke, adakah yang mau cerita? Oh, ada Pak Nanser ya. Shalom Pak Nanser. Ada yang mau cerita kah? Shalom Mak Yeye, sudah sehat kah? Shalom Mak Tian, sehat kah? Sudah sehat kah? Masih ada pusingnya? Sehat, Pak. Sudah benar-benar sehat? Kurang, Pak. Kurang? Sudah berapa hari? Sudah berapa hari? 4 hari, Pak. Oh, 4 hari ya. Emang gimana rasanya? Pusing? Iya, Pak. Semua badannya itu rasanya letih gitu. Oh, iya. Tapi sehat dalam Tuhan kan? Sehat, Pak. Baik, puji Tuhan. Ya, itu hanya latihan ya, ujian saja supaya dalam segala keadaan kita bisa apa ya, mengalami Tuhan dalam segala keadaan di semua tempat, gitu, di semua keadaan, di semua situasi. Ya, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan sedikit pun akan hal itu. Ya, nah kemarin juga ya kan saya merasakan juga cukup lama juga ya flu-nya gitu. Apalagi ketika kemarin dikatakan kalau flu harus cek katanya. Jadi ada hal-hal yang gimana ya? Saya jadi teringat ya kenapa waktu mimpi pun bisa ngalami kayak oh ya kan di mimpi saya kan pernah divaksin gitu kan. Gitu-gitu saudara saya tanya gitu. Apa ya? Supaya tak ada sedikit pun yang kita takutkan dalam hidup ini gitu. Ya. Itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada di atas semuanya. Jadi firman-Nya saudara, kadang-kadang itu firman-Nya itu seperti dilema sama kita. Kalau kita fokus kepada perkataannya, ya, fokus kepada perkataannya, tapi kalau dari sisi kitanya memandangnya, maka itu pasti akan direvisi oleh Tuhan gitu. Maksudnya itu direvisi itu kayak gini. Firman-Nya tidak kaku, firman-Nya itu hidup gitu. Jadi kita mesti mengenali cara memandang firman seperti ini gitu. Jadi di dalam firman-Nya itu, di dalam kasih-Nya kan dikatakan kan tidak ada ketakutan gitu. Kan
Kalau kita misalnya memahami satu kebenaran, barang siapa menerima tanda itu, kan gitu kan, maka akan begini. Sehingga lahirlah di dalam kita itu bahwa apapun harganya saya tidak akan terima. Memang betul. Di satu sisi iman kita kan, kita kan mempertahankan iman kita, rela kehilangan nyawa, itu sudah betul. Oke? Tapi begitu kita menganggap orang yang menerima itu, langsung kita judge, sudah misalnya karena dia tidak mau bayar harga gitu, di situ ada sedikit unsur bagi kita itu kesombongan gitu di dalam diri kita ya. Walaupun betul memang Tuhan berurusan dengan orang yang misalnya tidak mempersiapkan diri atau tidak berjaga-jaga, tidak mendapatkan anugerah. Nah, untuk dia menolak segala sesuatu dari dunia ini gitu. Karena tanda dari dunia ini sebetulnya itu banyak sekali sebetulnya. Itu hanya nanti puncaknya saja. Ketika kita terlena dengan segala kesenangan dunia ini saja, sebetulnya kita sudah menerima tanda cikal bakal ke situ gitu. Jadi yang sampai puncaknya itu puncaknya saja. Namun kalau seseorang tetap tidak mau berubah gitu, tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya, ketika Tuhan tunjukkan permasalahan dalam hidupnya gitu, atau dosanya dia, ketidaktaatan dia gitu ya. Ketika orang itu tidak mau berubah, ya sebetulnya dia sudah menolak Tuhan, sudah menerima tanda itu juga gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita pun menerima diuji juga gitu. Ya, jadi seperti saya katakan tadi ya, diuji. Jadi sampai sebetulnya kita itu rela gitu. Di area manapun kita itu diizinkan gitu. Untuk apakah kita yakin bahwa Tuhan itu berdaulat sepenuhnya atas segala situasi, atas segala keadaan dalam hidup kita. Ya. Jadi kadang kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang kita ketahui, kan kita dapat nih kebenaran nih, kita pegang, kokoh, kekeh gitu ya, itu dari Tuhan dan kita pertahankan, mati-matilah gitu. Itu kan kebenaran ya, gitu ya. Nah, tapi ada sedikit unsur di situ yang semakin kita mulai masuk lebih dalam ke dalam Tuhan itu ya, masuk lebih dalam, maka kita diajarkan sesuatu yang di pelajaran sebelumnya itu tidak kita dapatkan gitu. Jadi ada tingkatan. Disitulah sebetulnya kita itu mesti rela membuang segala hal apapun yang kita anggap sebagai satu kebenaran gitu. Karena di situ paling esensi, di situ manusia masih bisa ditipu. Kita masih bisa ditipu oleh si jahat gitu. Ingat sekali lagi ya bahwa iblis itu nggak ada di mana-mana. Bukan kita itu dia di luar atau di mana gitu. Dia itu ya tepat ada di dalam kita yang selalu mengikuti kita gitu.
Dia mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin menelan orang yang dapat ditelannya kan. Nah, dari situ kita boleh tahu keadaan kita. Gitu. Tapi begitu kita sudah lolos, sampai tak ada ketakutan apapun gitu. Kan itu yang dialami oleh Petrus ketika datang itu ya. Makanan yang haram itu gitu. Kan sulit dia, padahal kan Tuhan yang itu kan. Masa sih Tuhan yang bilang dia nggak mau. Itu sesuatu yang ini ya. Nah, tetapi bagi orang yang masih memperhatikan apa ya, masih memperhatikan dagingnya, bagi dia itu sebagai satu pembenaran untuk bisa makan apa saja. Nah, gitu. Bagi orang yang mau melakukan firman, dia apa? Ya seperti Petrus tadi gitu. Kekeh gitu, nggak bisa. Ini kan sudah kebenaran, ini sudah Taurat. Akan banyak sekali ayat yang bisa mendukung itu gitu. Memang itu tidak ditentukan untuk dimakan, misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang datang, disitulah saudara, benar-benar firman itu hidup atau mati. Nah, gitu. Taurat itu jadi kaku. Sehingga saudara, ketika dibawa keluar orang-orang yang mempercayai Tuhan secara Taurat itu akan sulit dia bawa. Makanya Tuhan katakan Paulus itu sangat sulit ditaklukkan gitu. Ya, sangat sulit ditaklukkan oleh Tuhan karena ambisinya dia. Nah, sekarang orang yang jadi murid-muridnya Paulus, kan jadi muridnya Paulus itu kan banyak. Boleh hampir dikatakan seluruh orang yang masih baca Alkitab, yang maksud saya begini, seluruh orang yang masih takluk kepada Alkitab, menjadikan Alkitab itu, bahkan pakai pengakuan iman itu adalah firman Tuhan. Kalau orang mengatakan back to the Bible, nah, kalau dulu mungkin rasanya kita wow gitu kan. Ayo kembali kepada firman Tuhan. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu saudara, kalau Paulusnya saja sulit, apalagi muridnya. Tidak akan bisa melampaui gurunya. Kecuali dia itu rela membuang. Karena kan sudah datang yang baru kan gitu ceritanya. Makanya Tuhan katakan dia datang menggenapi, mengakhiri, menyelesaikan, menggenapinya gitu. Bukan meniadakan. Bukan menghapus, tapi menggenapi atau menyempurnakannya. Nah, itu kan kedatangan yang pertama, kasih karunia. Berarti kalau dia datang yang kedua, itu adalah untuk juga mengakhiri pekerjaan yang kedua tadi. Pekerjaan yang pertama Taurat, tahapan yang kedua kasih karunia, menebus dosa kita. Yang ketiga adalah pekerjaan penghakiman. Kan terbukti kan bahwa kalau di zamannya Taurat, orang-orang itu kan tidak bisa menemukan pekerjaan yang kedua. Akhirnya mereka menyalibkan Tuhan.
Kedatangan Tuhan yang kedua juga demikian. Jadi orang yang tetap dikasih karunia pasti akan menyalibkan Tuhan juga. Karena apa? Karena kita itu terpenjara dengan pekerjaan yang kedua itu gitu loh. Jadi sama seperti ahli Taurat terpenjara di sana, maka kita juga terpenjara. Jadi untuk bisa menerima pekerjaan yang kedua ini, saudara, itu benar-benar saudara mau tidak mau harus memandang Tuhan terus gitu. Mau tidak mau harus bergantung sepenuhnya kepada Dia gitu. Justru akan makin sangat hati-hati. Karena setiap iman kita, keputusan kita, itu rasanya mesti diuji terus gitu. Ketika kita sakit. Gitu. Yo, dia lihat nih. Ini mau cepat sembuh atau gimana nih? Nah, keluar nggak? Praktekin nggak masih semua ilmu-ilmunya gitu. Karena kita sudah sempat punya ilmu air hidup gitu kan. Kalau kita punya pengalaman tentang obat-obat herbal atau apa gitu ya, maka itu akan muncul di depan. Supaya kita bisa tetap hidup. Atau kalau kita punya iman yang ini, kita akan minta supaya disembuhkan gitu. Segera disembuhkan gitu. Itu akan muncul. Atau kalau saya dulu istilahnya kurangi dikit Tuhan gitu. Ya puji Tuhan saudara, saya nggak mau lagi itu ya. Karena kan itu pertentangan. Pertentangan sebetulnya. Ya. Nah, saudara, Tuhan mengetahui sampai di mana, makanya Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi. Motivasi-motivasi kita ya masih ada, dan usaha kita untuk memperbaiki diri juga masih ada, gitu kan. Kadang-kadang ketika usaha kita untuk memperbaiki jadi nggak ada, tetap juga nggak pas karena kita menjadi pasif. Nah, jadi mengikuti Tuhan yang seperti ini rasanya, aduh, kadang-kadang benar nggak aku ini ya? Karena ukuran kita selalu damai sejahtera. Kenapa ya harus menghadapi kayak gini? Ini kenapa ya? Ya, jadi setiap kali rasanya begitu habis menyampaikan sesuatu ya, ketika saya menyampaikan sesuatu gitu ya, rasanya aduh, di tengah-tengah ketika menyampaikan sesuatu itu ada satu yang muncul gini, karena kan seringkali saya sudah terbiasa dengan menjadi sangat yakin bahwa Tuhan akan pakai mulut saya gitu. Saya sudah terbiasa ya dengan prinsip bahwa saya juga turut mendengarkan apa yang keluar dari mulut saya gitu. Karena kan sudah berjaga-jaga bahwa saya yakin Dia yang akan berbicara gitu. Tapi dalam hal ini pun, saudara, ternyata diam-diam juga Tuhan mengajari bahwa pola seperti itu tetap juga harus dimurnikan oleh Tuhan. Jadi sehingga ketika di tengah-tengah gitu ya, ada hal-hal yang
sudah Tuhan larang gitu, jangan lagi mengucapkan yang seperti ini gitu. Yaitu apa, saudara? Usaha untuk meyakinkan saudara. Nah, saudara, jadi diam-diam saya diajarin gitu. Diam-diam dalam diri saya ketika habis menyampaikan sesuatu. Jadi karena seringnya ketika menyampaikan sesuatu itu saya sering tanya lagi, doa lagi gitu ya, merenungkan lagi gitu. Jadi semakin tahu caranya gitu. Ya. Dia memberikan hikmat gitu. Secara diam-diam dia berikan hikmat gitu. Jadi kita mesti mengenali ini. Supaya pada berikutnya, karena semakin kita melangkah seperti yang saya katakan, semakin kita melangkah lebih dalam, kita ambil sejengkal ya. Kan dia berikan kita sejengkal, katanya kemarin kan. Sehasta daripada hidupnya katanya gitu ya. Entah pakai jengkal, entah pakai hasta. Ya apa doailah. Itu hanya istilah saja. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa menambahkan sehasta saja dari umur kita kan dengan kekhawatiran kita. Nah, berarti begitu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, berarti setiap saat kita itu mendapatkan sehasta tambahan umur kita, tambahan hidup kita maksudnya. Nah, tapi setiap tambahan hidup itu selalu ada tanggung jawab yang bertambah. Artinya, dia izinkan si jahat ini juga, karena memang saudara, si jahat ini selalu ngikutin kita, ingin memakan makanannya kita gitu. Ingin juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gitu. Dia mau makan itu. Ya, nah, jadi saudara, setiap hari saudara kita akan merasa seperti kok rasa ada kering ya. Ketika kita diizinkan mendengarkan informasi apa saja gitu. Lalu cek hatinya gitu. Saya cek hati saya gitu. Ini ada satu perasaan seperti gagal gitu. Karena ukurannya damai sejahtera. Nah, ketika saya merenungkan gitu ya tentang ke depan, masa depan bagaimana gitu ya. Nanti ke depannya gitu ya. Itu seperti rasanya itu kok yang tadi itu rasanya hidup berlimpah-limpah, kok sekarang kemana ya hidup yang berlimpah-limpah barusan tadi itu. Ya, cukup mungkin melewati 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, merasakan gitu. Padahal tadi kan rasanya berlimpah-limpah hidup itu. Saya bisa menikmati aliran-aliran dia bicara gitu. Ya. Nah, jadi setelah saya renungkan gitu, saya diam lagi gitu. Tunggu lagi gitu. Lalu coba mengingat firman Tuhan gitu. Belum ketemu, sampai ketika tenang baru ketemu. Dia kasih tahu. Ini loh. Dia bilang, di dalam Yesaya berapa ya yang dia katakan begini, damai sejahteramu akan seperti apa, aku akan membuat jalan yang baru di padang gurun. Itu di mana ya? Yesaya atau apa ya, pokoknya tentang damai sejahteramu apakah seperti sungai yang tidak pernah kering itu. Yesaya ya,
Boleh carikan ayatnya? Aku akan membuat sungai di padang gurun. Udah? Udah ketemu? Kalau ada nanti kasih tahu ya. Supaya nanti kita baca. Ya. Nah, Yesaya, coba munculin 48 ayat 18. 48 ayat 18, coba. Dua-dua ya, boleh. Yang pertama tadi Yesaya 43 ayat berapa? Mami? 19. Itu yang pertama, baru nanti yang Yesaya 48. Coba. Mana sih? Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oke, baik. Yang tadi Yesaya 43 apa isinya? Baca aja dulu. Iya, itu. Oke. Iya, oke. Dua ayat ini ya. Coba kita perhatikan. Yang pertama, lihat dulu Yesaya 40. Kamu buka yang mana, Nak? Iya. Yesaya ini dulu ya, yang pertama ya. Lihat. Jadi saya pikir ayat ini satu tadinya ya. Nah, mari kita belajar sedikit dan kita itu membaca ayat ini dengan perspektif yang baru ya, dengan cara yang baru ya. Karena kita sudah di zaman yang baru. Lihat ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, ini tepat kan seperti kita kan? Tepat nggak? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itu sifatnya Tuhan seperti itu. Jadi si jahat telah membuat kita itu menjadi old mind. Pikiran kita tidak bisa berubah lagi. Tahukah saudara, kemajuan teknologi itu sebetulnya jangan kita katakan bahwa kemajuan teknologi itu melulu, oh itu karena kepintaran manusia yang ini gitu. Bukan. Itu hanya salah satu caranya Tuhan untuk kita itu terus bergerak. Karena ternyata dunia ini terus bergerak. Dan tidak terbendung. Oke. Nah, untuk mengikuti yang tidak terbendung ini, maka Tuhan itu selalu berjalan di depan. Jadi walaupun orang ingin terus mengejar kemajuan gitu loh. Kan tujuan mereka kan ingin menyelamatkan diri mereka. Mereka ingin membangun satu kota. Kan dari dulu kan selalu begitu. Bahkan ada yang sampai udah Tuhan bilang, barang siapa yang mau membangun kota ini, dia harus mempersembahkan anaknya yang sulung katanya. Oh, itu dilakukan juga, saudara. Ada orang yang ingin membangun kota itu, dipersembahkan anaknya. Waduh. Ketika Babel itu, saudara, Babel itu kan karena mereka ini ingin tidak terserak gitu loh ke seluruh muka bumi ini. Jadi mereka di situ aja harus dikacaukan gitu loh. Jadi ternyata saudara, sifat yang seperti ini yang ada dalam manusia ini, jadi dia ingin berlari makin lama makin cepat. Nah, dia pikir dia akan bisa menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dunia ini. Jadi sebetulnya tujuan daripada membuat tanda binatang itu kan tujuannya kan supaya bisa survive semuanya, supaya bisa aman,
supaya nggak ada teroris, supaya nggak ada ini. Itu kan tujuannya. Cuman mereka tidak tahu bahwa itu sumbernya adalah dari maut gitu. Dari si jahat gitu. Oke? Nah, jadi saudara, kemajuan teknologi itu seperti mau berlari. Lebih cepat gitu. Tapi mereka lupa kalau Tuhan itu selalu ada di depan, nggak bisa. Semakin dikejar, semakin lari. Gitu ya. Nah, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Harusnya jawab kita, sudah sih Tuhan, gitu kan? Sudah kita ketahui. Karena kita bawa ayat ini dalam kita. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudara, ketika saya menemukan itu, saudara, ada satu jawaban atas segala sesuatu yang selama ini sepertinya kok jadi kenapa ya begitu, misalnya saya lagi menyampaikan seperti itu, kenapa kok menemukan kekeringan ya? Dalam hati saya, kenapa ya Tuhan? Dalam hati saya jujur saja gitu, karena kan bukan lagi masalah ini, kan kadang kan kita nggak ngerti di mananya kita yang nggak taat gitu. Kan si pemuda yang kaya itu kan sudah melakukan segala sesuatu, sudah melakukan Taurat dan dia tulus, makanya dia mendapatkan berkat itu. Tapi jujur dia mengatakan, kok lebih berbahagia ya Pak Guru itu gitu, atau Tuhan itu gitu kan. Makanya dia datang. Apa rahasiamu kok kamu bisa hidup seperti ini gitu. Karena pasti dia lihat sendiri Tuhan itu tidak kaya gitu ya. Tapi kok kamu punya seperti itu ya gitu. Oh, kamu lakukan ini, lakukan itu. Iya, saya sudah lakukan semua sejak dari muda lagi. Tapi bagaimana supaya saya memperoleh hidup yang kekal itu? Karena kan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah hidup yang kekal. Dia mungkin sudah mulai nangkap di dalam dirinya. Hidup yang kekal itu berarti hidup selama-lamanya. Gitu. Pasti yang ditawarkan ini, yang ditawarkan oleh Tuhan ini, sesuatu yang wow gitu. Tapi gimana caranya ya? Makanya Tuhan bilang, jual segala milikmu katanya. Saudara, jawaban Tuhan itu bukanlah karena dia butuh uangnya gitu atau apa gitu, bukan. Ini sebetulnya sebagai karena dia minta yang tertinggi. Kalau kamu minta yang tertinggi, maka kamu mesti bayar ganti. Kan kamu minta yang tertinggi nih. Kira-kira begitu. Kan saudara, tujuan kita itu semakin serius dengan Tuhan kan. Kita itu kan ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Gitu. Berkat. Mungkin bukan berkat secara jasmani lagi ya. Tapi yang penting ada kata berkat gitu. Kan yang dikejar oleh Yakub itu sampai dia pegang
dia tidak lepaskan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan, kan demi berkat. Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Nah, jadi rata-rata saudara, manusia sampai di puncak itu, termasuk Paulus gitu. Lihat saudara, kalau saudara lihat yang dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Aku menganggap semua sampah, nggak ada gunanya. Maka aku tidak menganggap aku sudah memperolehnya. Wow, itu ambisi yang sangat kuat. Tapi para pengkhotbah telah mengkhotbahkan itu dengan spiritnya masih sama dengan spirit yang dimiliki oleh Paulus dulu. Sehingga orang ini masih rentan terhadap pembuat kejahatan nantinya. Dia selalu gini, dia selalu mengadukan orang-orang yang jadi muridnya dia gitu, jadi jemaat di bawahnya dia. Makanya dia bilang, kamu itu nggak punya bapak ya, cuman aku bapakmu katanya. Gitu. Karena aku yang melahirkan kalian semua, kira-kira begitu. Gara-gara kamu ya, aku sakit bersalin lagi katanya. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi saudara, dia itu benar-benar mengambil porsi yang seharusnya bukan porsinya dia gitu loh. Karena kalau kamu ambil porsi itu porsiku, bukan porsimu gitu. Kamu lancang gitu. Karena kita itu menanggung beban, bukan mengambil beban. Kita diberikan beban, bukan mengambil beban. Kehendak Tuhanlah, kehendak Bapa lah, supaya Yesus disalibkan, bukan kehendaknya Yesus. Itu hikmat, saudara. Bukan kehendak kita supaya kita rela kehilangan nyawa, bukan. Tapi kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga. Tetapi di sisi lain, saudara, ketika kita tahu kebenaran itu, kadang membuat kita jadi pasif juga. Ini juga masalah. Ya, makanya lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jalannya itu dibuat di padang gurun. Dan sungai di padang belantara. Justru di tengah keadaan seperti itu, saudara, di tengah kita lagi cari Tuhan, saudara, kita diizinkan, jadi sesuatu yang baru ini justru kita temukan di padang belantara. Sungainya itu ada di sana. Makanya dikatakan, dari dalam hatimu akan memancar aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan minum. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Karena di dalam hatinya itu akan terbentuk aliran-aliran air hidup katanya. Akan keluar. Akan ada mata air katanya di dalamnya. Saudara, mata air itu akan terus keluar ketika ada orang yang menimbanya.
Ketika ada orang yang terus gitu membuka gitu, mengambilnya, maka di seputar kita tanpa sadar saudara, orang-orang akan minum air dari kita. Sehingga mau tidak mau saudara, kita itu akan melihat bagaimana kita itu mau tidak mau melekat kepada Tuhan. Kalau tidak akan kering. Nah, jadi ketika saya nangkap perkataan ini gitu ya, tiba-tiba saudara dalam diri saya ada satu semangat lagi. Tadinya itu saudara, ada satu rasa gini, kenapa ya Tuhan? Padahal saudara baru menyampaikan dan merasakan sesuatu, aliran-aliran air hidup itu keluar. Saya menikmatinya juga, sambil minum juga. Dari situ gitu, ketika menyampaikan sesuatu gitu. Jadi saudara, ketika saya mulai kayak bertanya sekaligus berdoa gitu, saya mulai mengingat saudara yang ada yang sakit gitu ya. Saya kemarin ketika saya lihat di YouTube itu, kok Mak Gwen kok rasanya flu-nya berat sekali gitu ya. Saya perhatikan, dengar lagi Mak Tian gitu. Nah, diam-diam dalam hati saya begini, Tuhan, gimana ya kira-kira kondisi mereka ya, gitu. Kondisi teman-teman yang lain ini ketika terus mendengarkan seperti ini, apa ya? Saudara diam-diam, saudara ketika saudara nggak, misalnya sering nggak memunculkan kameranya gitu ya, mulai lihat gitu ya, ini gimana ya Tuhan? Itu diam-diam saya dalam hati saya doakan gitu. Kenapa ya? Kondisi hatinya gimana? Diam-diam saudara, saya tahu gitu ya. Kadang-kadang ada teman-teman merasa dirinya bisa sendirian gitu. Merasa sudah tahu. Apa yang dia bilang itu aku sudah tahu. Kadang-kadang tidak menemukan ada jebakan di sana. Aku tetap mencari Tuhan kok. Aku bisa sendirian kok. Aku tetap tahu kok yang sudah dibilang semua aku udah tahu gitu. Jadi menilai. Nah, dan karena sudah punya pengalaman akan itu, saya dalam hati gini, aduh. Nah, jadi ketika saya doa itu, saudara, disitulah saya menemukan, aduh, sanggupkah kami berjalan terus? Ini bagi teman-teman itu merasa tinggi enggak ya? Karena orang-orang yang mundur itu juga kan karena merasa terlalu tinggi kan. Saya nggak sanggup, apalagi ketika saya mendengar misalnya perkataan yang pernyataan iman saya gitu ya, yang mungkin membuat, aduh, kami nggak sanggup lah gitu. Kami masih pengen hidup lah gitu. Belum waktunya lah bagi kami seperti itu gitu ya. Itu kata-katanya saudara. Nah, jadi saudara ketika saya merenungkan gimana ya dengan teman-teman ini. Siapa lagi ya kira-kira yang akan mengucapkan seperti itu? Nah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi yang lama, pola yang lama itu saudara, pola yang lama itu mau digantikan. Tidakkah kamu menyadarinya? Belumkah kamu mengetahuinya? Ini kan sudah urusan Tuhan kan? Bukan ranah kita lagi kan? Ranahnya Tuhan. Belum pernah kita jalani, kan dia bilang, aku akan membuat jalan di padang gurun. Kan di padang gurun kan berarti nggak ada jalan. Itu rasanya bisa berputar-putar terus. Nggak ada jalan. Nggak ada penunjuk arah.
Kalau dibuat jalan kan berarti kan itu jalan yang baru. Karena kan aku membuat jalan. Di padang gurun lagi. Padang gurun itu kan yang kering. Dia membuat jalan di sana. Kan kalau buat di jalan kan itu kan berarti kan untuk dijalani. Berarti kan di sana pasti akan ada air yang akan kita minum. Makanya dikatakan sungai-sungai. Dia seperti membuat sungai, tapi di padang gurun, di padang belantara. Dia buat sungai. Saudara, kalau orang tersesat di padang belantara, saudara, dia hanya mencari sungai. Tinggal cari aja, susuri aja sungainya. Akan ketahuan kemana. Ya, susuri aja sungainya itu. Nah, jadi saudara, dengan perjalanan kita ini, saudara, dia itu membuat jalan yang baru, gitu, bagi kita, gitu. Jadi asli kita nggak bisa mengikuti panduan-panduan yang lama. Karena dia yang membuat jalan. Ya. Lalu berikutnya kan dia bilang, akulah jalan, katanya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, katanya. Wah. Gimana caranya? Kita mengikuti perkataan-perkataannya, saudara. Jadi sekarang, saudara, jalan hidup kita itu bukan jalan kita lagi. Rancangan kita bukan rancangan kita lagi. Nggak boleh lagi rancangan kita. Harus rancangannya Tuhan. Jadi ketika dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, sudah jalan saja. Ketika rasanya kering, sudah datang. Dengan tenang. Itu menjadi satu kebiasaan, saudara. Satu lagi ayatnya tadi. Yesaya berapa tadi, Bu? 48 ayat 18. Ini dia. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Perhatikan perintah-perintah dia. Perintah yang mana? Bukan perintah lama. Makanya dikatakan, jikalau barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Saudara, ketika dikatakan Roh itu, ketika apa yang dikatakan Roh, katanya. Oke, nah, saudara, yang dikatakan Roh ini, saudara, jadi ketika setiap kali ada firman itu, saudara, itu selalu diselewengkan oleh si jahat. Gitu. Jadi ketika seorang mendengarkan perkataan yang ini, maka mereka itu selalu berusaha mendengarkan. Nah, kadang-kadang saking kuatnya usaha seseorang untuk mendengarkan, bukan suara Tuhan yang dia dengarkan. Tapi suara dari dagingnya, yang memang dagingnya ini masih dikuasai oleh si jahat gitu, watak si jahat masih ada, tapi mirip. Karena dia pasti pakai yang lama. Maka dia akan mencari perintah yang cocok untuk dia. Makanya orang itu tidak lagi bergantung kepada persekutuan dengan Tuhan.
Di satu sisi dia akan mengandalkan, makanya nanti akan kata-kata orang yang ini yang tidak mau dibawa ke jalan yang baru ini, dia pasti tidak akan mau tersesat. Bagaimana caranya? Dia akan memperlengkapi dirinya dengan Alkitab, dengan firman Tuhan yang tertulis. Dia akan baca terus gitu. Tetapi kadang orang tidak tahu bahwa dengan mengetahui banyak seperti itu sebetulnya bikin bingung. Nggak tahu yang mana yang pas. Karena kita harus mendengarkan perintahnya bagi kita. Bagi kita A, tapi bagi orang lain belum tentu A. Makanya di sini kita sering menghakimi. Oh, yang didengar itu bukan suara Tuhan itu. Karena kalau suara Tuhan itu kayak gini. Nah. Makanya di tengah ketidakmengertian kita menjawab, bagus juga alasannya kayak gini ya. Siapa kemarin yang bilangnya? Pak Twin atau Mama Kay yang kemarin bilang. Bagi kami, bagi saya mendengarkan suara yang seperti ini. Ini yang saya dengarkan dan saya meyakininya. Kalau kalian mendengarkan suara Tuhan yang seperti itu dan itu kalian yakini, ya ikutilah itu. Walaupun memang diam-diam di dalam hati kita, selalu ada unsur yang kudengarkan lebih pas gitu. Itu diproses juga gitu. Makanya saudara ketika saya dapat mimpi itu saudara ya, ini apa ya maksudnya ya gitu. Supaya saya turut merasakannya gitu. Kemarin diizinkan mengalami seperti itu, teman-teman juga mengalami seperti tanda-tandanya itu kan. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya kita ini makin sadar bahwa tak ada yang perlu kita takutkan dengan jalan di dunia ini gitu. Kan orang takut kan mengalami itu. Lalu kita yang beriman itu tidak akan menyentuh kita. Kan gitu kan? Nyentuh kita gitu. Lalu diteslah hati kita di situ gitu loh. Dalam ketika mengalami kelemahan tubuh. Kadang-kadang saudara ketika bangun gitu saya cek gitu. Makanya kadang saya kan suka pakai kaos kaki saudara karena kadang dingin ya. Nah, jadi kalau misalnya saya ini gitu ya, saya rasanya pas, oh nggak harus pakai kaos kaki gitu ya. Oh rasanya enak nih gitu. Jadi selalu ukurannya ke situ saya gitu. Nah itu kan nggak benar juga kan. Nah sementara iman saya bilang enggak. Nggak ada yang perlu saya takutkan. Tapi di sisi lain kita diizinkan mengalaminya. Untuk apa? Membongkar lagi kita ini. Membongkar lagi saya. Apakah masih ada unsur tertuju ke situ? Kalau tertuju ke situ kan berarti kan kita minta anugerah dari Tuhan lagi. Kenapa sih aku harus ngalamin kayak gini? Nah, kita belajar dari pengalamannya Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Udah nggak usah tertuju ke situ. Jadi saudara, dia katakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, ketika mendapatkan ayat ini, saudara, orang ini akan mengambil keuntungan dari ayat ini. Kalau saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera saya akan seperti sungai ya.
Oke. Dan kebahagiaanku akan terus berlimpah. Maka ukuran orang yang menangkap perkataan ini adalah kebahagiaan. Sehingga ketika dia tidak mengalami bahagia, dia cek dirinya. Apakah saya tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan ya? Itu kan yang saya lakukan. Gitu. Karena kan ukuran sudah menjadikan ini ukuran. Padahal saudara, level berikutnya saudara, justru kita harus bisa bahagia di tengah-tengah ketidakbahagiaan gitu. Justru bisa memiliki damai sejahtera di tengah-tengah tidak mengalami damai sejahtera. Itulah jalan yang baru. Dan inilah yang membuat kita terus bergantung kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Perhatikan saudara, ketika kita memperhatikan perintah-perintahnya, memperhatikan itu kan berarti duduk diam. Memperhatikan Dia. Gitu. Kita tidak terlalu lancang lagi mengatakan kalau kita ini anaknya. Kita tidak memusingkan lagi status kita. Saudara, pengajaran tentang kalau kita ini anak Allah. Dia Bapak kita. Itu telah membuat orang tidak punya disiplin. Dia kan menganggap, wah dia kan Bapak, dia kan pasti mengampuni. Takut akan Tuhan. Jadi saudara, bukan kalau dikatakan takut akan Bapak gimana? Itu mindset kita ini saudara. Gimana kita takut sama Bapak kita? Mana bisa takut sama Bapak? Ini konsep saudara. Karena kalau dia Bapak, ya kita tahu loh mau gimana pun kita anaknya kok. Tetapi saudara selalu ada excuse jadinya. Kenapa dia Bapak gitu loh. Ada excuse gitu loh. Pasti kok diampuni saya. Iya betul pasti diampuni. Tapi disiplinnya yang nggak ada. Makanya dia katakan memerintah. Saudara, kalau kita memiliki takut akan Tuhan, itu beda. Karena yang kita anggap sekarang itu Tuhan. Artinya gini, kapan aja kita bisa mati. Itu pengertian. Jadi ini saudara, di balik perkataan ini saudara, dalam kita itu ada satu unsur gini loh. Di pekerjaan yang kedua itu orang itu jadi apa ya? Menyalahgunakan kasih karunia saudara. Jadi yang ini mesti dibuang loh saudara. Beneran loh, ini firman Tuhan, ini mesti dibuang. Juallah segala milikmu.
Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Gitu. Inilah tahapan pekerjaan yang baru. Jadi membuat kita ini, saudara, ketika kita sakit, itu kita enggak membuat Tuhan itu kayak gini. Oh, karena dia Bapa kita, apa sih untungnya bagimu Tuhan ketika aku sakit? Wah, itu menyalahkan Tuhan, saudara. Tapi orang yang mengerti takut akan Tuhan di dalam dirinya, saudara, nggak meminta apa-apa lagi. Kalau Tuhan izinkan sembuh, puji Tuhan. Kalau kita diizinkan bisa makan, haleluya. Kalau diizinkan anak-anak kita sekolah, puji Tuhan. Mau sekolah di negeri, haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita dengar, oh di negeri nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti jangan-jangan anak saya jadi begini. Tuhan, kalau di situ, kalaupun harus di situ, haleluya. Gak ada yang perlu kita pertahankan. Nggak perlu dulu kita harus begini. Mungkinkah Tuhan tidak melindungi? Sudah pasti dilindungi. Tapi sekalipun rasanya seperti nggak dilindungi, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tidak pernah menyalahkan apapun. Saudara, takut akan Tuhan. Bayangkan saudara, relakah saudara membuang pengertian relakah saudara menggantikan pengertian yang lama tadi? Tentang kasih karunia tadi. Relakah saudara menjualnya? Kita seperti nggak punya masa depan. Seperti loh. Gimana bilangnya ya? Saudara, pengetahuan tentang Tuhan itu bisa dipakai oleh si jahat untuk membuat kita berhenti di tempat kita. Tidak lagi duduk di kaki Tuhan. Karena saudara, peperangannya itu ada di dalam kita. Masing-masing kita ini, saudara. Tapi tahukah saudara, satu orang itu bisa membawa berapa generasi ke atas, saudara. Makanya saudara, sekarang dia itu mengalami kebingungan, saudara. Karena di mana-mana orang sudah mulai mengenal Tuhan. Sudah mengikuti jalan yang baru ini gitu loh. Saudara semua yang mendengarkan ini, saudara. Ketika mendengarkan, wah, itu benar-benar saudara sesuatu yang sangat menggoncangkan dunia ini, saudara. Iya, saudara. Kita aja yang memang sengaja tidak ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara mendengarkan ini, saudara tanya lagi kepada Tuhan. Saudara akan dikasih tahu pengalaman ini. Benar enggak? Yang tadi itu. Menggoncangkan. Saudara akan diizinkan nanti lihat. Coba lihat sosial media segala macam. Coba perhatikan. Akan terjadi sesuatu yang cepat sekali. Ketika apa, saudara?
Ketika saudara mulai melihat ini. Jadi makanya dikatakan yang sudah dibangun 46 tahun hanya dalam 3 hari. Itu kan cepat ya perbandingannya 46 kali 365 hari. Coba. Dengan 3 hari. Jadi pekerjaan kita di menit terakhir ini, saudara, itu sangat cepat gitu loh. Jadi ketika kita taat, saudara, coba bongkar. Izinkan, saudara. Supaya kita mengerti takut akan Tuhan itu. Kalau saudara ngerti takut akan Tuhan, saudara, dan saudara sudah menghidupi takut akan Tuhan itu, aduh, saudara tidak akan berani menyanyiakan waktu saudara. Rasanya setiap detik waktu saudara itu berharga. Iya, saudara. Setiap tindakan saudara, itu rasanya itu, saudara, setiap kali saudara mau mengambil keputusan, saudara akan lihat. Maka dikatakan kita mesti memperhatikan perintah-perintah yang mana. Karena kenapa dikatakan memperhatikan? Karena si jahat ini meniru. Makanya seperti dikatakan tadi, kalau kita tidak mau membuang, kalau seorang ahli Taurat katanya, itu mau masuk ke dalam kerajaan sorga katanya, maka dia harus membuka perbendaharaannya, membuang segala perbendaharaannya yang lama gitu loh, membongkar perbedaan yang lama. Kalau tidak, nggak bisa. Kalau kita masih hanya sekedar kayak gini, aku kan anaknya, apa nih? Saudara, kita itu tidak akan dibawa kepada satu pengalaman bagaimana kita dihajar dia, dihakimi oleh dia. Kita akan menolak kata-kata itu. Ketika ada orang, ini sudah jam berapa ya? Ini? Oh, 58. Mungkin menyalah mengerti kita gitu. Di situ kita mesti melihat gitu. Itu seperti tak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa diizinkan oleh Tuhan. Jadi kita akan melihat segala perjalanan kita. Kita melihat ada Tuhan di sana. Kita mesti memperhatikan perintah-perintah. Bukan yang dulu. Bukan yang untuk si Petrus. Bukan yang untuk si Paulus. Bukan untuk yang si Ayub. Bukan untuk Abraham. Tetapi bagi kita secara pribadi. Karena tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Dikatakan, keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara, mari lihat saudara, setiap perkataan-perkataan Tuhan, saudara. Setiap pengalaman kita setiap hari. Setiap firman yang kita makan, yang kita minum, itu mengerjakan sesuatu di dalam kita. Pandang saja Tuhan setiap hari. Biasakan memandang Tuhan. Latihlah diri memandang Tuhan. Seperti hamba laki-laki memandang tangan Tuhan. Memandang tangan Tuhan. Seperti hamba perempuan memperhatikan mata nyonyanya. Seperti itulah kita, saudara. Setiap hari. Motivasi hati kita.
kita berani menyerahkan, mempercayakan sepenuhnya. Kita tidak punya jalan sendiri. Tuhanlah yang jadi jalan kita. Saudara, biar sepanjang hari ini, saudara, hal apa saja yang kita lakukan, kita bersama-sama dengan Dia. Kita memuliakan Dia. Apa yang kita dengar setiap hari, terapkan dalam hidup saudara. Utamakan Tuhan ketika engkau bekerja pun, saudara. Engkau benar-benar bekerja bersama dengan Tuhan. Anak-anak yang sekolah juga. Untuk Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Itu adalah tempatnya Tuhan. Setiap tempat yang kita injak, itu tempat menjadi milik pusaka bagi kita. Kemanapun kita pergi. Tak ada orang yang bisa sentuh kita. Kemana kita pergi? Di mana kita bekerja? Kedaulatan Tuhan ada di sana. Tak ada yang perlu kita takutkan. Haleluya. Biar kiranya damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah menguasai hati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Oh, semuanya dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah segala kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari sepanjang hari ini kita berkati, kita lepaskan kerajaan sorga menguasai seluruh muka bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.